Gatan dalam acara teman bermain. Nah, gimana nih, pakaian Gatan udah matching kan? Tentu dong, Gatan gitu loh. Nah, sekarang Gatan sudah ada di Gedung Perjanjian Linggarjati, tepatnya di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Nah, sahabat Gatan ingin tahu kan bagaimana keseruan Gatan di Gedung Perjanjian Linggarjati? Nah, ikutin terus Gatan yuk. Yuk, 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 yuk. Nah, sahabat Gatan, sekarang Gatan sudah ada di gerbang Gedung Perjanjian Linggarjati. Nah, sahabat Gatan tahu nggak, dulu gedung ini pemiliknya Ibu Jas Item yang kemudian dibeli oleh Tuan Tersana. Ia berkebangsaan Belanda loh. Tahu kan? Udah tahu ya sekarang ya. Kemudian pada tahun 1945 gedung ini menjadi Hotel Merdeka. Merdeka. Nah, tempat ini pula dulu dijadikan tempat perundingan antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dan menghasilkan naskah Linggarjati. Kalau anak-anak Rp1.000, kalau dewasa Rp2.000. Wah, tiketnya murah banget sahabat Gatan. Hanya dengan Rp2.000 kita bisa masuk Gedung Perjanjian Linggarjati. Di Gedung Perundingan Linggarjati. Nah, silakan untuk melihat-lihat tempat ini. Nah, bisa kita sambil jalan ya di sini. Boleh, Pak. Ya. Nanya-nanya sedikit boleh, Pak? Ya, boleh. Nah, Gatan ingin nanya nih, Pak. Sejarah apa sih, Pak, yang ada di gedung ini nih? Nah, di sini bangunan ini merupakan salah satu bukti sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana para tokoh kita berjuang dalam mempertahankan kedaulatan melalui diplomasi atau perundingan. Iya. Nah, maka di sini diberi nama dengan Perundingan Linggarjati. Iya. Nah, adapun tujuan diadakan perundingan yaitu untuk mencari pengakuan kedaulatan. Karena dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan menimbulkan keberatan-keberatan bagi pemerintah Belanda, dan Belanda tidak mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Maka jalan penyelesaiannya melalui diplomasi atau perundingan. Nah, di sini ada miniatur perundingan. Nih, bisa dilihat. Nah, ini di sini menggambarkan saat terjadinya perundingan. Nah, posisinya seperti ini. Dari pihak Indonesia terdiri dari 4 orang, pihak Belanda 4 orang, 1 selaku mediator dan 4 orang sebagai pencatat atau notulis. Nah, untuk delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, kemudian Mr. Susanto Tito Projo, Dr. Adnan Kapaugani, dan Mr. Muhammad Rum. Nah, kemudian dari pihak Belanda dipimpin oleh Profesor Insinyur Shemeron. Nah, beliau sebagai ketua delegasi dari pihak Belanda. Nah, kemudian Mr. Van Poel, Dr. F. de Boer, dan Van Mook. Nah, ini selaku mediator perundingan 1 orang dari Inggris. Nah, untuk pencatat di sana ada Dr. Lembina, Dr. Sudarsono, Mr. Amir Syarifudin, dan Mr. Ali Budiarjo. Nah, itu diantaranya para peserta perundingan Linggarjati atau para anggota delegasi dari kedua belah pihak. Nah, kita melihat sebelah sini deh. Nah, ini dinamakan ruang sidang atau tempat perundingan. Di meja dan kursi 4 ini untuk pencatat atau notulis. Nah, di sini tertulis namanya ada Mr. Ali Budiarjo, Dr. Sudarsono, Mr. Amir Syarifudin, dan Dr. Lembina di sini duduknya.
Nah, kemudian untuk para anggota delegasi dari pihak Indonesia mengambil posisi sebelah timur. Oh iya. Nah, pihak delegasi Belanda di sebelah barat. Iya, Pak. Nah, satu selaku mediatornya atau mediator perundingan atau penengah perundingan Lord Kiren Iya, Pak. dari Inggris. Perundingan di sini menghasilkan naskah yang disebut dengan Persetujuan Linggarjati. Iya, Pak. Nah, terdiri dari 17 pasal. Iya. Nah, poin pentingnya diantaranya yang pertama pengakuan secara de facto wilayahnya Jawa, Sumatera, Madura. Kemudian yang kedua adalah pembentukan RIS, Iya, Pak. Negara Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga pembentukan Uni Indonesia Belanda. Silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi. Kalau gedung ini asli kayak gini, Pak? Nah, untuk bangunan ini memang bentuknya asli seperti ini. Asli. Ya, aslinya seperti ini. Cuman untuk yang sudah direnovasi ada hanya bagian atap. Oh, atap ya. Nah, dari atap ke bawah ini masih dalam orisinilnya, termasuk pintunya, lantainya, nah, itu masih aslinya. Karena bagian atap sudah direnovasi karena lapuk karena usia. Iya, Pak, betul. Nah. Dari kapan, Pak, ini dibuatnya? Untuk bangunan ini sebetulnya dari sejarah awalnya itu tahun 18. 18. Nah, di sini berdiri sebuah rumah gubuk milik seorang ibu Wih. bernama Ibu Jasitem. Iya, iya. Nah, Jasitem. kemudian tahun 21 datang seorang bangsa Belanda yang diberi Iya. nama oleh masyarakat Tuan Tersana. Iya. Kenapa beliau dinamakan Tuan Tersana? Dia adalah pengusaha pabrik gula di Tersana Baru, Sindang Laut. Nah, tahun 21 menikah. Nah, setelah menikah lalu bangunan ini dibangun semi permanen. Iya. Nah, kemudian tahun 30 karena beliau akan pulang ke negeri Belanda, bangunan ini dijual kepada Tuan Panos. Oh, begitu. Nah, Iya, Pak. oleh Tuan Panos bangunan ini dibangun seperti ini. Jadi Iya, Pak. bangunan seperti ini tahun 30. Iya. Nah, oleh Tuan Panos dijadikan rumah tinggal selama 5 tahun. Nah, kemudian tahun 35 dikontrakan kepada pengusaha Belanda bernama Tuan Hecker. Nah, oleh Tuan Hecker dijadikan hotel, diberi nama dengan Hotel Rustor, Oh, khusus tempat peristirahatan orang Belanda. Iya. Nah, kemudian sejak peristiwa Jepang menyerang Indonesia tahun 42, hotel ini diambil oleh pemerintah Jepang, Iya. namanya diganti menjadi Hokaryokan. Karaoke. Nah, sedangkan setelah proklamasi kemerdekaan diberi nama Hotel Merdeka. Tahun 46 dipakai tempat perundingan. Tahun 48 dijadikan markas tentara Belanda sejak agresi militer yang kedua. Nah, tahun 50 setelah penyerahan kedaulatan bangunan ini kosong. Nah, tidak kembali ke hotel, dijadikan sekolah dasar selama 25 tahun. Nah, dari tahun 1950 sampai dengan tahun 75. Nah, kemudian tahun 76 diserahkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
untuk direnovasi dan dijadikan museum, maka berdirilah Museum Perundingan Linggarjati. Ternyata Ya. sejarahnya panjang sekali ya Pak. Ya, memang panjang. Tuh lihat sahabat Gaton bisa Nah, lihat. di sini Misalkan ya, asli seperti ini Pak. ya memang itu disesuaikan dengan bentuk aslinya. Nah, untuk sekarang itu peralatan-peralatan kadang-kadang kami kesulitan karena mungkin peralatan sudah tidak memproduksi lagi. Oh gitu Pak. Nah, bisa sebelah sini ini kamar tidur para anggota delegasi. Nah, karena perundingannya selama 3 hari, Iya. nah disediakan kamar tidur delegasi. Nah, di sini kamar tidur delegasi Indonesia. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini adalah sebagai contoh pada saat tempo dulu. Di sini disediakan 2 kamar tidur, 2 kursi. Nah, ini menggambarkan suasana tempo dulu. Iya. Nah, karena dulunya seperti ini, jadi kita dibangun seperti ini lagi. Iya Pak. Nah, Nah, kalau ini kira-kira gedungnya luasnya berapa ya Pak? nah Gede untuk banget luas ya. bangunan itu sekitar 1050 meter. Wow, gede banget. Ya, nah untuk luas lokasi yaitu sekitar 2 hektar. 2 hektar, berarti Ya. gede sekali ya Pak. Ya, Lu bisa lihat besar. lagi Pak. Bisa. Nah, di sini kita bisa melihat kamar tidur delegasi Belanda. Ah, Belanda ini. Nah, ini. Nah, di sini ini kamar tidur delegasi Belanda, itunya sama seperti ini. Iya. Nah, ini 2 kamar untuk para anggota delegasi. Iya Pak. Nah, ini di sini. Di sini nggak ada AC juga udah sejuk ya. Ya, memang ini ketinggiannya diperkirakan sekitar 400 dari permukaan laut. Jadi udaranya cukup dingin. Ini Di juga sama samping ya itu Pak. bangunannya cukup tinggi. Oh iya. Nah, ini di sini sama kamar tidur delegasi Belanda. Iya. Nih anggota delegasi. Ya, sama. Terus bisa lanjut lagi Pak. Nah, kemudian di sini paling depan di sini. Nah, di sini ini ada kamar tidur ketua delegasi dari pihak Belanda. Tua ya. Nah, ini ketuanya tidur di sini di ruangan ini. Empuk Pak. Ini dari ya cukup alat karena ini masih dari kapuk. Kayunya terbuat dari apa? Ini kayunya kayu jati nih. Oh, jati ya. Ya. Iya. Nah, ini Maria Ulfa Santoso. Nah, beliau sebagai Menteri Sosial yang pertama. Nah, dia yang ditugaskan mencari tempat perundingan. Wih. Nah, yang menentukan tempat perundingan adalah ini orangnya. Iya Pak. Nah, Ibu Maria Ulfa Santoso. Nah, kemudian di sini, ada penyerahan kedaulatan. Nih, ini penyerahan kedaulatan pada bulan Desember, tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 49. Nah, itu untuk penyerahan Indonesia adalah ini Sri Sultan Hamengkubuwono Iya, Pak. ke-9. Ini Belanda. Ya, dengan Mr. Loping. Iya. Nah, ini untuk penyerahan kedaulatan di Indonesia. Nah, untuk penyerahan kedaulatan di negeri Belanda adalah Muhammad Hatta. Oh iya. Nah, langsung dengan Riyadul Juliana. Nah, proses ini yaitu setelah KMB. KMB. Ya. KMB apa Pak? Karena kan di sini ada 5 buah perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Yang pertama perundingan Hogmolo, yang kedua perundingan Linggarjati, yang ketiga Renville, 4 Rumroyen, dan kelima KMB atau yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di negeri Belanda. Iya Pak. Yaitu pada tanggal 23 Agustus tahun 49 ditandatangani tanggal 2 November tahun 49. Nah, di dalam KMB inilah Belanda baru mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Nah, yang diserahkan pada tanggal 27 Desember dan ini selaku bukti fisiknya ini. Iya. Ya. Nah, di samping ini berita acaranya ada di sini. Di mana Pak? Nah, ini satu berita acara penyerahan kedaulatan. Nah, ini. Nah, ini berita acaranya. Di sini hanya kopian saja dan ini juga tidak hanya bagian-bagian penting. Iya, Nah, Pak. tidak tercover semua. Ini museum ini terbuka untuk umum. Di sini melihat koleksi barang asli. Ini barang asli. Ya, ini barang peninggalan yang dapat kami kumpulkan. Wih. Ya, mungkin keasliannya hanya di sini tuh hanya sekitar 20%. Nah, ini untuk meja tulis. Nah, ini bentuknya seperti ini sama dengan bentuk di sana. Nah, kemudian ini untuk kursi delegasi 4 buah. Nah, kursi delegasi, kemudian itu kursi notulis 2 buah. Iya Pak. Nah, kemudian ini lemari, meja. Kalau meja yang bulat replikanya seperti ini. Ya. Nah, ini aslinya seperti ini.
Wah. Ini aslinya dulu, ini barang aslinya walaupun sudah jelek tapi tetap asli orsinil. Ini apa, Pak? Nah ini barang pecah belahnya. Ya, itu asli, Pak. Ya asli. Nah ini di sini ada mangkok besar, ada piring besar, vas bunga. Dan di sini juga disediakan tapi replika ini bendera ketiga negara. Ya. Jadi karena pada saat itu perundingan mungkin bendera itu kembali dibawa, jadi kami membuat replikanya. Iya, Pak. Itu 3 negara. Kalau saya itu hanya sebagai petugas. Oh, petugas. Atau ya, pemandu kayak museum. Iya, Pak. Nah sekarang menuju ke ruang pertemuan Presiden Soekarno. Nah di sebelah sana. Presiden pertama. Ya, Presiden pertama Negara Republik Indonesia. Ya, nah di sini. Ya, inilah ruang pertemuan Presiden Soekarno, dan pertemuan ini sebelum pelaksanaan perundingan. Nah, beliau mengadakan pertemuan empat mata dengan Lord Kiran selaku mediator perundingan dari Inggris. Nah, kemudian ini ada satu kamar tidur. Nah, di sini adalah kamar tidur Lord Kiran, orang Inggris selaku mediator perundingan. Ya, sama, Presiden. Sama. Tahunnya seperti ini. Hebat, ya, Pak. Ya. Caranya gimana sih, Pak, bisa melestarikan gedung ini nih? Memang di sini termasuk situs atau benda cagar budaya. Jadi pemeliharaan itu kita intensifkan terutama untuk kebersihan tiap hari. Iya. Nah kemudian kita juga mengontrol bagian-bagian mana yang rusak cepat diperbaiki agar sampai bangunan ini menjadi rusak. Nah ini biasanya kami itu konfirmasi dengan pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Nah karena ini bukan jadi asetnya merupakan aset nasional. Iya, Pak. Ya. Kalau membersihkan barang-barang asli gitu berapa kali itu diusahakan untuk rutin tiap hari ya. Oh, rutin. Nah di samping itu kami melaksanakan istilahnya pemeliharaan total atau pengontrolan itu ya mungkin 1 bulan sekali. Jadi kalau barang-barang ini kan hanya sekedar dilap aja. Nah tapi kami 1 bulan sekali itu dibongkar atau digeserkan, di mana dibersihkan, dikontrol barangkali ada bagian-bagian yang rusak. Nah, jadi untuk perawatan intensif memang setiap hari. Sekali ya, Pak, sahabat Gatan bisa datang ini, sangat-sangat bersejarah banget tempatnya ya. Iya Bapak, terima kasih Pak udah Gatan bisa masuk ke sini. Ya. Iya Pak, udah berbagi ya, tahu sama sahabat Gatan juga, udah lihat-lihat seluruhnya, seluruh gedung ini ya Pak. Ya, ya. Ya, teman-teman barangkali mau mengunjungi ini, sahabat Gatan barangkali mau mengunjungi ini, ternyata hebat loh. Terus belajar sejarah itu ternyata enak kalau ada kemauan dari dalam diri kita sendiri, ya Pak. Iya. Ya Pak, ya Pak. Kalian tidur dulu Pak. Ya, ya. Ya, terima kasih juga atas Iya, kunjungannya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi adik khususnya dan umumnya bagi adik-adik pelajar semua agar mau belajar sejarah. Iya. Karena sejarah merupakan jati diri bangsa. Iya. Ya Pak. Ya. Pemirsa, setelah Gatan berkeliling-keliling di gedung sejarah yang sangat-sangat bersejarah ini, sekarang Gatan ingin pamit undur diri dulu ya, sahabat Gatan. Oke, Gatan pamit undur diri dulu. Saksikan terus teman bermain episode selanjutnya. Dadah!